Oke teman-teman, kali ini saya mau share dikit nih mengenai bagaimana sih past perfect tense itu, terus kegunaannya apa, dan ngapain kita harus belajar tentang past perfect tense. Teman-teman, sebelum kita melangkah ke bagian berikutnya, saya mau kasih tahu bahwa ternyata past perfect tense itu sangat digunakan banget nih dalam percakapan kita sehari-hari. Dan kalau kita pengen ngomong bahasa Inggris dengan bagus gitu ya, kalau kita menggunakan polanya past perfect tense itu keren banget ya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana contoh-contoh konkretnya. Oke. Nah, di sini ada dua penggunaan dari atau manfaat dari past perfect tense. Yang pertama adalah completed action before something in the past. Kemudian duration before something in the past. Jadi ada semacam durasi waktu tertentu yang sudah terjadi di masa lampau sebelum kejadian yang lain terjadi. Ya, untuk lebih jelasnya coba kita lihat. Yang pertama adalah completed action before something in the past. Nah, di sini ada contohnya teman-teman. Jadi, I had met a beautiful girl before I came to the city. Nah, teman-teman, kita harus benar-benar fokus di sini ya, Bapak. Biasanya ini dalam past perfect tense itu ada dua kurang lebih lah kejadian ya. Jadi minimal itu. Itu yang simple banget ya. Nanti kalau misalnya kita belajar terus, itu agak sedikit kompleks kalimatnya, tetapi yang standarnya seperti itu. Ya, di sini ada dua kejadian. Yang pertama adalah bertemu dengan seorang gadis yang cantik, kemudian yang kedua adalah saya datang ke kota ini. Nah, I had met the beautiful girl. Saya sudah bertemu dengan gadis cantik, ya, sebelum saya datang ke kota ini. Jadi saya sudah bertemu dengan gadis cantik itu sebelum saya datang ke kota ini. Nah, kejadian bertemu dengan gadis yang cantik itu kapan? Ya, tentu saja di sini kalau dilihat kalimatnya adalah sebelum saya datang ke kota ini, gitu ya. Jadi itu adalah penggunaan dari past perfect tense. Nah, kita lihat di sebelahnya, di sini ada chart, ya. Eh, Coba kita lihat di sini ada tiga waktu, bentuk waktu katakanlah demikian ya. Pembagian waktu yang sangat jelas sekali kalau dalam bahasa Inggris itu ya. Ada present ya teman-teman, coba kita lihat. Ada present, kemudian ada future. Kalau present itu yang sekarang ya, atau yang terkait dengan sekarang. Kalau future itu yang terkait yang akan datang. Kemudian ada past, past yang terkait dengan masa lampau ya. Nah, kita lihat di sini contoh dari past perfect tense adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau, yaitu di past. Nah, kita perhatikan sini teman-teman. Di sini ada had met. Ya, had met itu sudah terjadi sebelum apa teman-teman? Sebelum saya datang ke kota ini gitu ya. Jadi kejadian datang ke kota ini ya, datang kemudian ya setelah saya bertemu dengan gadis yang cantik itu. Jadi terjadi kapan? Terjadi pada masa lampau. Ya, kurang lebih begitu teman-teman ya. Sangat simpel sekali sebetulnya kalau kita ikuti benar-benar ya. Nah, mungkin ada teman-teman nih yang bertambah polanya kayak apa. Nah, kita nggak usah terlalu takut atau aduh kayaknya susah gitu loh. Cuman coba diperhatikan aja gitu ya. Pola yang sangat simpel misalnya gini. Coba kita perhatikan misalnya I had met the beautiful girl. Polanya bagaimana dalam past perfect tense? Biasanya teman-teman ada subjek gitu ya, ada subjek, kemudian ada to have, tetapi kali ini adalah to have itu auxiliary verb atau kata bantu ya teman-teman ketika membuat kalimat perfect tense. Nah, karena ini masa lampau maka di sini pakai had. Kemudian kata kerja bentuk ketiga. Ya, kata kerja bentuk ketiganya mana? Ya, coba kita perhatikan sini. Kata kerja bentuk ketiganya itu met ya. Met itu apa? Bertemu ya. Kata kerja bentuk pertamanya apa? Meet. Meet, met, met ya. Kemudian to have-nya sebelahnya tentu saja teman-teman. Coba kita lihat have ya. Kemudian berikutnya adalah subjeknya I ya.
Saya sudah bertemu dengan gadis cantik itu sebelum saya datang. Nah, saya datang di sini, teman-teman coba perhatikan, ini biasanya kalau yang lain ya teman-teman, kalau kejadian atau event yang lainnya itu biasanya itu ada subjek gitu teman-teman, kemudian kata kerja bentuk kedua ya. Nah, selanjutnya itu bisa pelengkap gitu ya, entah itu adverb kah atau adjektif kah, tergantung konteks kalimatnya. Nah, apakah hanya kata kerja? Tidak dong, ya bisa juga to be, misalnya before I was there, misalnya kayak gitu, bisa aja begitu, tergantung dari kalimatnya teman-teman ya. Nah, kita lihat selanjutnya, duration before something in the past. Jadi ada durasi waktu tertentu yang sudah terjadi atau yang sudah ada ya sebelum terjadi yang lain. By the time we finish our study, we have been in Malang for 5 years. Jadi kejadian kami menyelesaikan studi ya itu ada ya, ada yang terjadi sebelumnya gitu, yang sudah memakan waktu sekitar 5 tahun, yaitu kami udah berada di Malang. Jadi berikutnya achieved ya, misalnya katakanlah di sini kita lived misalnya, lived ya. A chief lived in a village. His wife had died ya. Kemudian berikutnya teman-teman. Nah, Strongwind himself heard them and knew that they, kira-kira apa teman-teman? Sini had ya. Had light. Strongwind mendengar mereka dan mengetahui bahwa mereka sudah mengatakan ya hal yang tidak sesuai atau bohong ya. Kemudian ini teman-teman sini misalnya surprised ya. Sini surprised ya. Kemudian berikutnya sini misalnya kita kata could. Nah, the Strongwind's sister knew that the girl could really see him. Ya, he let her see him because she had told her. Jadi dia membolehkan gadis itu melihat dia karena dia sudah mengatakan kebenaran. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan baik-baik pas perfect tense ini, jadi kita ngomong itu ternyata relevan banget ya. Misalnya di kalimat yang ini saja nomor 5 ini ya, di kalimat terakhir. Jadi dia membolehkan melihat dia karena dia sudah mengatakan kebenaran. Ya bukankah dalam percakapan kita sehari-hari sering kita temukan gitu ya. Misalnya karena dia sudah telepon saya ya, saya akhirnya membolehkan dia untuk datang kemarin. Jadi kejadiannya bahwa dia sudah lakukan hal tertentu, kemudian kita membolehkan dia datang kemarin. Jadi itu adalah contoh dari past perfect tense. Intinya teman-teman itu terjadi pada masa lampau ya. Jadi bukan terjadi pada masa sekarang. Pokoknya intinya kalau sudah pakai past itu masa lampau atau terkait dengan masa lampau. Kalau present terkait dengan masa kini, future terkait dengan masa yang akan datang. Oke teman-teman, itu aja yang saya sharekan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi siapa aja yang mungkin merasa kayaknya kurang nih gitu, boleh masukkan di chat ya. Nanti kita akan diskusi kira-kira menurut kalian seperti apa, dan ada kata channel ini bermanfaat, silahkan share channel linknya, dan juga ada beberapa tips-tips yang lainnya dalam memahami bahasa Inggris. Silahkan share itu ke anak atau siapa aja yang memang membutuhkannya. Okay, bye-bye. See you next time.